Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas seputaran FR yang beredar tentang RPP, silabus, program tahunan, dan kurikulum. Ya, kurikulum juga ya. Oke. Kita langsung masuk ke soal saja. Jadi ini nanti soalnya dimulai dari yang mudah terlebih dahulu supaya ingat konsepnya gitu ya. Konsep tentang RPP, konsep tentang pembagian indikatornya atau apanya gitu kan. Jadi harus diingat konsepnya dulu, baru nanti ketika mendapat soal yang dikembangkan dengan sedemikian rupa, tetap ingat akan konsepnya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Indikator pencapaian kompetensi disusun guru dengan merujuk kepada A. Silabus, B. Kompetensi inti, C. Kompetensi dasar, D. Tujuan pembelajaran, atau E. Materi pembelajaran. Oke, jadi jawabannya adalah kompetensi dasar. Jadi indikator pencapaian kompetensi atau IPK itu disusun berdasarkan kompetensi dasar. Seperti itu ya. Kita masuk ke soal yang kedua. Tujuan pembelajaran disusun oleh guru dengan merujuk pada A. Silabus, B. Kompetensi inti, C. Kompetensi dasar, D. Indikator pencapaian kompetensi, atau E. Materi pembelajaran. Oke, jawabannya adalah D ya, indikator pencapaian kompetensi. Jadi tujuan pembelajaran itu disusun berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Guru memberikan apersepsi kepada peserta didik. Hal tersebut terjadi pada kegiatan A. Pendahuluan, B. Inti, C. Penutup, D. Penilaian, atau E. Motivasi. Oke, kata kuncinya adalah apersepsi ya. Oke, sudah ya. Jawabannya adalah A ya, pendahuluan. Jadi guru memberikan apersepsi kepada siswa atau kepada peserta didik itu masuk ke kegiatan pendahuluan. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke soal yang selanjutnya, ini tadi mengenai kegiatan pendahuluan. Itu pada tahapan pendahuluan itu biasanya kegiatan yang dilaksanakan adalah berdoa dulu, lalu mempresensi kehadiran peserta didik, lalu memberikan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu memotivasi peserta didik. Jadi kegiatan seperti itu masuk ke dalam tahapan pendahuluan ya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Guru mengelola pembelajaran merujuk pada sintak atau prosedur model pembelajaran yang dipilihnya dan dilaksanakan pada tahapan kegiatan A. Pendahuluan, B. Inti, C. Penutup, D. Penilaian, atau E. Motivasi. Oke, jawabannya adalah inti ya, pada kegiatan inti. Jadi guru mengelola pembelajaran itu merujuk kepada sintak atau prosedur pelaksanaan pembelajarannya. Dia memilih model apa, lalu dilaksanakanlah sintaknya, karena setiap model pembelajaran itu kan sintaknya berbeda-beda. Jadi itu sintaknya itu, langkah-langkahnya itu dilaksanakan di bagian kegiatan inti. Oke.
Kita masuk ke soal selanjutnya. Acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran merujuk kepada acuan pengembangan RPP merujuk kepada A. Prota, B. Prosem, C. Silabus, D. Kurikulum, atau E. Permendikbud. Oke, jawabannya C ya, silabus. Jadi acuan dalam pengembangan RPP itu merujuk kepada silabus. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Program dan penerapan kurikulum di setiap sekolah harus memberi bekal bagi setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum yaitu A. Relevansi, B. Fleksibilitas, C. Kontinuitas, D. Efisiensi, atau E. Efektif. Oke ya, kita jawab. Jawabannya adalah kontinuitas. Jadi program dan penerapan kurikulum di sekolah tersebut memberi bekal bagi setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi. Jadi kata kuncinya adalah mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Jadi continue kan, berkelanjutan. Jadi hal ini sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum continue. Oke. Jadi prinsip pembagian kurikulum itu, kalau relevansi itu, kurikulum dikembangkan oleh sekolah harus memiliki kesesuaian atau harus relevan gitu ya. Jadi kurikulum tersebut bisa bermanfaat kalau relevan. Lalu kalau fleksibilitas, jadi kurikulum itu harus bisa diterapkan secara lentur gitu, bisa diterapkan, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa. Seperti itu. Lalu kalau yang continue tadi udah saya jelaskan. Dan efisiensi atau efektivitas, yaitu kurikulum itu harus memungkinkan setiap individu untuk menerapkannya secara mudah dengan menggunakan biaya secara proporsional, dan itulah yang disebut efisien, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Hal ini sesuai dengan fungsi kurikulum sebagai A. Suplementasi, B. Eksplorasi, C. Keahlian, atau D. Fungsi umum pendidikan. Oke, kalau tadi sebelumnya ada prinsip pengembangan kurikulum, kalau sekarang yang ditanya adalah fungsi kurikulum. Oke, sudah ya. Jawabannya adalah B ya, eksplorasi. Jadi, kurikulum yang berfungsi untuk menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa itu disebut sebagai fungsi eksplorasi. Kalau fungsi umum pendidikan itu maksudnya untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan baik. Kalau fungsi suplementasi itu sebagai alat pendidikan harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa. Dan kalau fungsi keahlian itu kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Seperti itu. Jadi apa bedanya tuh antara keahlian dan eksplorasi? Misalkan ada yang bertanya seperti itu. Kalau eksplorasi itu kan menemukan gitu, untuk menemukan dan mengembangkan. Kalau keahlian itu mengembangkan kemampuan sesuai dengan keahliannya gitu, yang didasarkan atas minat dan bakat. Tetapi kalau eksplorasi itu menemukan dan mengembangkan minat dan bakat gitu, bukan nggak langsung ke keahliannya, seperti itu ya. Itu perbedaannya.
Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Kurikulum sebagai satu kesatuan dari beberapa komponen pastilah memiliki peran. Salah satu peran kurikulum yaitu melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu atau yang lebih dikenal dengan peran A. Konservatif, B. Kritis, C. Evaluatif, atau D. Kreatif. Oke, tadi yang ditanyakan fungsi. Oke, kalau sekarang yang ditanyakan adalah peran. Oke, sudah ya. Jawabannya adalah A ya, konservatif. Jadi, kalau peran konservatif melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu, kalau peran kreatif itu mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis ya. Lalu kalau peran kritis dan evaluasi itu kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus diseleksi seperti itu. Jadi mana nih yang harus diseleksi, mana yang harus dipertahankan, dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. Itu masuk ke peran kritis dan evaluasi. Oke. Kita masuk ke nomor 9. Dalam menyusun program tahunan, komponen yang harus ada salah satunya adalah identitas. Identitas dalam program tahunan berisi A. Kelas, muatan pelajaran dan alokasi waktu, B. Tema, subtema dan alokasi waktu, C. Kelas, muatan pelajaran dan tahun pelajaran, D. Tema, subtema dan muatan pelajaran. Oke. Yang mana? Oke, jawabannya adalah C ya. Kelas, muatan pelajaran, dan tahun pelajaran. Jadi dalam menyusun program tahunan, komponen yang harus ada salah satunya identitas, dan identitas itu biasanya berisi keterangan kelas, muatan pelajarannya apa, dan tahun pelajaran. Oke, kita masuk ke soal ke-10. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan alokasi waktu untuk mengajar setiap pasang KD. Oke, setiap pasang KD ini maksudnya misalkan KD 3.1 itu apa, dan berpasangan dengan keterampilannya KD 4.1 misalkan seperti itu ya. Jadi berikut ini hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan alokasi waktu untuk mengajar setiap pasang KD. Kecuali A. harus memperhatikan atau harus mempertimbangkan keluasan dan kedalaman kompetensi dasar. Yang B. harus memperhatikan tingkat kepentingan. Dan yang C. harus memperhatikan tingkat kesulitan KD. Atau yang D. harus memperhatikan jumlah peserta didik yang akan mencapai KD. Oke, jawabannya adalah, ingat ya, kecuali. Jawabannya adalah jumlah peserta didik yang akan mencapai KD. Jadi hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika akan menentukan alokasi waktu itu yang pertama keluasan dan kedalaman kompetensi dasar, yang B tingkat kepentingan kompetensi dasar, penting banget nggak sih ini kompetensi dasarnya gitu yang harus dicapai siswa ini, atau yang C tingkat kesulitan kompetensi dasar. Biasanya kalau kompetensi dasarnya sulit gitu ya, itu kan waktunya dibuat agak lama gitu. Tapi kalau misalkan ini mudah kompetensi dasarnya, maka dibuat dengan alokasi waktu disesuaikan, mungkin lebih cepat seperti itu. Jadi yang kecuali adalah jumlah peserta didik yang akan mencapai KD. Oke, sekian saja contoh-contoh soal tentang RPP, program tahunan,
silabus, dan tentang kurikulum. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe supaya tidak tertinggal materi atau contoh-contoh soal selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.